Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tata tertib sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Para pihak yang hadir dalam persidangan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, rapi, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata tajam atau api, benda-benda lain yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan dalam ruang sidang, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung, merusak atau mengganggu fungsi sarana atau prasarana persidangan, makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota DKPP atau kewibawaan persidangan. Para pihak dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, dan tertib kepada persidangan dan majelis sidang selama persidangan berlangsung. Menunjukkan sikap hormat kepada persidangan dan majelis sidang termasuk menaati aturan berdiri ketika majelis sidang memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Kalau ini agak belepotan ngomongnya karena kebanyakan nyepong. Hadirin dimohon berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sidang pada pagi hari ini, saya didampingi oleh Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati SH MH dan Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto SIP MIP. Pada kesempatan ini DKPP akan membacakan putusan
terhadap perkara yang telah dipleno, yaitu sebanyak 1 putusan dengan perkara nomor 10 PKE DKPP 2 Romawi 2022 dengan teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu yang akan dibaca oleh Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto SIP MIP dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati SLMH. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Majelis. Putusan nomor 10 PKE DKPP Romawi 2 tahun 2022. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 01 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 10 dan seterusnya menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh nama pengadu Awan Darmawan, pekerjaan advokat konsultan hukum, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu nama Irwan, pekerjaan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, alamat Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Untuk perkara, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat menimbang dalil pengadu pada angka 411 terungkap fakta bahwa benar teradu menjabat sebagai Direktur CV Media Kita berdasarkan Akta Notaris nomor 57 tahun 2011 tanggal 25 Maret 2011. Pada tahun 2016 teradu mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kabupaten Dompu periode 2016-2017 dan terpilih. Selanjutnya pada tahun 2018, teradu mendaftarkan lagi sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Dompu dan berdasarkan hasil seleksi dinyatakan lulus untuk masa jabatan 2018-2023. Terungkap fakta, teradu selama menjabat sebagai penyelenggara pemilu merangkap juga sebagai Direktur CV Media Kita. Fakta tersebut dibuktikan dengan dokumen kontrak perjanjian kerjasama antara CV Media Kita dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 1 Februari 2014 dan tanggal 11 Februari 2019. Teradu bertindak sebagai Direktur CV Media Kita menandatangani kedua kontrak perjanjian pengelolaan lahan parkir di area RSUD Kabupaten Dompu. Terungkap fakta bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 timbul persoalan antara pihak RSUD Kabupaten Dompu dengan CV Media Kita sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh RSUD. Alasannya karena teradu sepihak oleh RSUD Kabupaten Dompu. Alasannya karena teradu rangkap jabatan sebagai Direktur CV Media Kita sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu. Berkenaan dengan persoalan tersebut, teradu kemudian melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, teradu disarankan mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur CV Media Kita agar lebih fokus bekerja penuh waktu di Bawaslu Kabupaten Dompu dan menghindari kekeseruan atau kegaduhan di ruang publik. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 27 Mei 2021, teradu mengundurkan diri sebagai Direktur CV Media Kita. Terungkap fakta meskipun teradu telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur CV Media Kita tanggal 27 Mei 2021, namun teradu masih bertindak
untuk dan atas nama CV Media Kita menandatangani surat nomor 016 dan seterusnya tanggal 6 September 2021 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dalam kapasitas sebagai Direktur. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat teradu terbukti rangkap jabatan sebagai Direktur CV Media Kita dan anggota Bawaslu Kabupaten Dompu. Teradu sebagai penyelenggara pemilu terikat dengan kewajiban hukum dan etis bekerja penuh waktu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 117 ayat 1 huruf M. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan syarat menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota antara lain bekerja penuh waktu. Bertalian dengan kewajiban tersebut, ketentuan pasal 117 ayat 1 huruf K mengatur anggota Bawaslu Kabupaten Kota wajib mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Meskipun CV Media Kita bukan merupakan organisasi kemasyarakatan, menurut DKPP, semestinya ketentuan pasal 117 ayat 1 huruf K dipahami filosofi dan substansinya bertujuan agar penyelenggara pemilu dapat bekerja sepenuh waktu dan menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas jabatan dengan kegiatan sosial, termasuk menjalankan sebuah badan usaha. Selain itu, sesuai pedoman perilaku penyelenggara pemilu, teradu juga terikat dengan norma etika yang mengatur larangan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan cara menggunakan pengaruh jabatan dan atau kewenangan untuk menerima pemberian atau hadiah. DKPP menilai jabatan teradu sebagai Direktur CV Media Kita bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Dompu mengelola lahan parkir berpotensi menimbulkan konflik of interest. RSUD Kabupaten Dompu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai hubungan struktural dengan kepala daerah. Karenanya, kerjasama antara teradu selaku Direktur CV Media Kita dengan pihak RSUD dapat menimbulkan kesan publik adanya penyalahgunaan pengaruh jabatan untuk mendapatkan proyek dari pemerintah daerah. Terungkap fakta bahwa RSUD Kabupaten Dompu kemudian mempersoalkan kedudukan teradu selaku Direktur CV Media Kita merangkap sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu sehingga kontrak kerja pengelolaan lahan parkir dihentikan secara sepihak oleh RSUD. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan polemik dan menjadi perbincangan publik setelah dilansir media massa. Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu seharusnya memiliki sense of ethics bahwa setiap tindak tanduk dan perbuatannya selalu melekat identitas jabatan. Karenanya teradu wajib menghindari semua kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas jabatannya demi menjaga kehormatan dan martabat lembaga Bawaslu Kabupaten Dompu. DKPP menilai rangkap jabatan juga dapat mengakibatkan teradu tidak fokus dan tidak sepenuh waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu, sebagaimana alat bukti dokumen penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan di Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 1 Februari tahun 2019. Dengan demikian dalil pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 8 huruf I, pasal 12 huruf A dan B, pasal 14 huruf C, dan pasal 15 huruf A dan huruf D, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menimbang dalil pada angka 412, terungkap fakta bahwa nama Irwan SADM yang berkedudukan sebagai anggota bidang penggalangan pedagang atau pengusaha dalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Dompu atas nama Bambang M. Yasin dan Arifuddin nomor 3.1 SKT dan seterusnya
tertanggal 31 Agustus tahun 2015 bukanlah teradu. Dalam sidang pemeriksaan, saksi Muhammad Rusli selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati, Bambang M. Yasin dan Arifuddin menerangkan bahwa nama Irwan, sarjana administrasi sebagaimana tercantum dalam SK Akwo bukanlah teradu. Keterangan saksi dikuatkan bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama Irwan, sarjana administrasi, dan surat pernyataan atas nama Arifuddin selaku calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada tahun 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa teradu tidak pernah menjadi tim pemenangan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Dompu, Bambang M. Yasin dan Arifuddin dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2015. Selain itu, surat pernyataan tersebut juga dilengkapi keterangan bahwa nama Irwan SADM pada SK tim pemenangan Akwo adalah orang yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan teradu. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan pengadu sepanjang pada pokok aduan pada angka 412 tidak terbukti dan jawaban teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta, persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah memeriksa keterangan pengadu, jawaban keterangan teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu. DKPP menyimpulkan: 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan Akwo. 3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Irwan selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu terhitung sejak dibacakan putusan ini. 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didik Supriyanto, Ida Budiati, dan Muhammad Afiuddin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 oleh Teguh Prastio, Didik Supriyanto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Demikian telah dibacakan putusan nomor 10 PKE DKPP 2 Romawi 2022. Dengan demikian sidang DKPP sudah selesai, namun sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto, SIP, MIP, dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati, SHMH, yang mendampingi saya dalam sidang pembacaan putusan ini. Dengan demikian sidang DKPP dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan lagu Bagimu Negeri.
majelis meninggalkan ruang sidang.